إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Irsyad yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa melanjutkan, bisa menjalankan ibadah pertama kita, yaitu bertolabul ilmi, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjadi hamba yang mampu menjalankan kehidupan sehari-hari di atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir atau tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 174 sampai 176. Tiga ayat ini membahas secara keseluruhan, membahas tentang bagaimana ahlul kitab itu telah menutup atau menyembunyikan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Jadi tidak menampakkan, tidak menjalankan ayat atau surat yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, melainkan mereka menutupnya. Allah Ta'ala berfirman di ayat ke-174, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidak makan
kecuali di perutnya diisi menelan api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Maka Allah Ta'ala tidak akan menyapa mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah Ta'ala tidak akan pernah menyucikan mereka. Walahum azabun alim, dan baginya azab yang pedih. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Maka mereka itulah yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk dan membeli azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Dan yang demikian itu bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq, karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab, lafi shiqaqin ba'id, mereka dalam perpecahan yang jauh. Baik, ikhwani fillah, insyaallah kita mengkaji 3 ayat di dalam surat Al-Baqarah ini. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyembunyikan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan dari Alkitab. Maka sebelum ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala telah menceritakan bagaimana umat-umat selain Islam ada yang mereka itu telah mengharamkan apa yang telah Allah Ta'ala halalkan. Bahkan mereka menghalalkan makanan-makanan yang telah Allah Ta'ala haramkan. Maka di sini Allah Ta'ala juga menyebutkan salah satu sifat dari orang Yahudi, yaitu mereka menutup ayat-ayat yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Dengan Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzala minal bayyinati wal huda. Afwan, ini di tafsir Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur, beliau mengatakan ketika Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya mereka telah menutup apa yang telah Allah Ta'ala turunkan dari Al-Quran, dengan ayat sebelumnya yang mana Allah Ta'ala mengatakan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, yang mana Allah Ta'ala innama, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Tahdziran lil muslimin bima ahdathahu al-yahud fi dinihim min tahrimi ba'di ma ahallallah. Ini menjadi peringatan bagi muslimin juga bahwasanya sebagaimana Yahudi itu di dalam agama mereka telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang-orang yang telah menghalalkan, orang-orang yang telah membolehkan yang sejatinya telah Allah Ta'ala larang. Mereka termasuk orang-orang yang menutup Al-Quran, tidak menjalankan syariat Allah, dan dia tidak mengajarkan syariat Allah yang benar. Wa takhlili ba'di ma harramallahu alaihim li'annahum kanu idza aradu at-tawsi' wa tadyiq taraku an yaqra'u min kitabihim ma ghayyaru al-a'mal bi ahkamihi. Jadi kenapa bisa demikian menghalalkan yang haram? Karena kadang mereka itu menginginkan sesuatu apa yang dia inginkan, tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah. Tapi ketika mereka berpendapat menginginkan sesuatu, kemudian mereka
tidak berpihak kepada Al-Quran yang menjelaskan tentang sebuah perkara, tapi lebih apa yang kepada dia inginkan, sehingga dia berpendapat dengan apa yang dia mau. Sedangkan ayat Allah Subhanahu wa taala mereka tutupi dan mereka merubah hukum-hukumnya, tidak menjalankan apa yang telah Allah taala sampaikan. Makanya Allah taala juga katakan dalam surat Al-An'am, taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-cerai, kamu memperlihatkan. Sebagian ada yang kamu perlihatkan, wa tukhfuna katsira, tapi banyak juga yang kamu simpan, tidak kamu keluarkan. Sebagaimana orang-orang Yahudi, ketika mereka banyak hal-hal yang sebetulnya mereka diturunkan kepada mereka, mereka tutupi, padahal mereka tahu. Seperti ayat tentang keluarnya Nabi akhir zaman. Di kitab mereka Taurat ada penjelasan bahwasannya ada nanti Nabi akhir zaman. Di kitab Injil juga disampaikan. Tetapi mereka ketika mengetahui Nabi akhir zaman yang keluar bukan apa yang mereka inginkan, maka mereka menutupi ayat yang telah menjelaskan tentang keluarnya Nabi akhir zaman. Mereka tidak tampakkan, mereka tidak mengeluarkan apa yang sesungguhnya, tapi mereka mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi akhir zaman, mengikuti apa yang mereka nafsukan. Ini termasuk kitman, ini termasuk menutup ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu contohnya adalah ketika terjadi salah satu dari petinggi orang Yahudi itu ada yang melakukan zina. Di ayat mereka dikatakan bahwasanya yang melakukan zina maka hukumnya dirajam, dilempari batu sampai mati. Tetapi ketika mereka tidak berkehendak itu, padahal mereka tahu di ayat itu ditulis seperti itu ya hukumnya, sehingga mereka mencari alasan, mencari sesuatu yang bisa melegalkan apa yang dia inginkan. Sehingga mereka mendatangi Nabi dan mereka meminta hukum kepada Nabi, dan mereka berharap supaya hukum Nabi ini tidak sama dengan hukum yang mereka dapati, nggak sampai dirajam lah istilahnya. Sehingga Nabi membukakan kitab mereka, tetapi mereka menutupi ayat yang tertulis rajam di situ. Mereka tutupi, mereka bersiasat supaya ayat itu tidak sampai terbaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tahu bahwasanya ada ayat yang dia tutupi untuk mereka tidak melaksanakan itu. Apa yang membuat mereka demikian? Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab, dari Al-Qur'an. Supaya apa? Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Karena apa yang mereka lakukan itu untuk menutupi Alkitab, menutupi Al-Qur'an wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena mereka hanya ingin mendapatkan dunia. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Karena mereka ingin mendapatkan balasan, tapi balasan itu adalah balasan kecil sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fi muqabil akhadal ujur al-qalila 'alal fatawa. Jadi mereka menutup itu sebetulnya cuma ingin mendapatkan balasan sedikit dari fatwa-fatwa mereka. Yaqulunal haram al-muaddi ilan nar, padahal mereka itu memakan haram yang membawa kepada neraka. Dan itu dinamakan al-qalila. Meskipun sesuatu yang ditutup, ayat yang tidak ditampakkan, hukum yang tidak dijelaskan secara benar, secara apa yang Allah Ta'ala sampaikan, dengan digantikan atau dibayar dengan miliaran rupiah, tetap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia itu tidak ada harganya, bahkan tidak lebih berharga daripada sayapnya lalat dunia.
samanan qalila. Allah Ta'ala katakan itu adalah harta yang sedikit. Dan harta yang besar mahal adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surat At-Taubah, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Dan tidaklah kenikmatan dunia yang kita dapati semua ini di hadapan Allah di akhirat itu sangat sedikit. Karena nggak mungkin di dunia ini sesuatu bisa bertahan kita miliki seumur hidup kita. Abadan, enggak. Kadang kita pegang sekarang suatu saat akan pergi dan lari. Harta yang kita miliki ketika kita mati pun dia tidak akan pernah mengikuti kita. Dan mereka akan berpindah tangan kepemilikannya kepada orang lain. Gak ada yang bertahan, gak ada yang kekal. Maka semuanya itu adalah sedikit. Karena itu juga tidak menjadi invest kita di akhirat kelak yang akan kita jalani kehidupan sepanjangnya. Maka ikhwani fillah, orang-orang Yahudi adalah mereka orang-orang yang berani untuk menjual ayat-ayat Allah demi mereka mendapatkan kehidupan dunia, demi mereka mendapatkan sebagian dari apa yang dimiliki oleh dunia ini. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Dan mereka seperti itu mereka tidak memakan di dalam perutnya kecuali api neraka. Di sini dikatakan, "Tsumma inna ulaikal muttajiruna fi dinillahi istabdalu ad-dhalala bil huda." Ya. Inna ulaikal katimina li kitabillah. Mereka orang-orang yang menutup ayat-ayat Allah, mereka yang telah memperdagangkan ayat Allah demi mendapatkan sebagian, mendapatkan dunia meskipun seutuhnya tapi itu kecil, itu sedikit di hadapan Allah. Al-ba'idina fid dhalal la ya'kuluna fi butunihim, dan mereka itu jauh dari kebenaran dan mereka sangat dekat dari kesesatan. La ya'kuluna fi butunihim illa ma sayakunu sababan lidukhulin nar. Dan orang-orang yang seperti ini dia tidak akan pernah makan yang mengisi perutnya kecuali api neraka atau sesuatu yang mendekatkan dia kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ayat yang tadinya adalah hidayah, ayat yang tadinya bekal dia untuk akhirat, mereka jual untuk mendapatkan dunia. Mereka jual untuk hanya mendapatkan uang di dunia atau harta di dunia. Mereka jual hidayah demi mendapatkan kesesatan. Sehingga yang dimakan adalah tidak kecuali daging-daging atau bahan bakar yang akan menjadi bahan bakarnya neraka. Yang dimakan adalah kesesatan. Wa i'radallahu anhum wa ghadabahu asyadid alaihim. Maka Allah Ta'ala berpaling otomatis dari orang-orang yang seperti ini. Ayat ilmu Allah yang sempurna mereka ganti hanya dengan dunia. Nah, ini bahaya. Supaya kita memiliki pemahaman ilmu, memiliki hidayah dari Al-Quran. Kemudian ada orang yang ingin mendekati kita, meminta fatwa kepada kita, meminta fatwa kepada kita dengan hal yang mereka inginkan, kemudian kita terpengaruh atau termakan jasa oleh mereka, sehingga kita memberikan dalil, memberikan ayat, memberikan alasan hujjah yang tidak sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan. Ya, ada orang tanya tentang sebuah perkara hukum, tanya kepada kita. Tapi sebelum tanya perkara, kita diajak makan bakso dulu. Kita diiming-imingi dengan bayaran dulu. Kita diiming-imingi dengan suatu perkara yang halnya sifatnya dunia. Kemudian ditanya hukum. Gimana? Kalau menurut saya nggak boleh. Masa nggak boleh? Apa nggak ada dalil lain? Tak carikan nanti insya Allah. Siapa tahu ada dalil yang boleh. Atau kalau tidak ya nggak apa-apa lah kira-kira. Jadi tidak menjawab yang jelas-jelas dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dan ini bahaya ini bahaya. Dan banyak orang yang tidak kuat terhadap urusan dunia, perekonomiannya lemah, imannya lemah, sehingga mudah terbeli. Dan itu yang terjadi saat ini di keadaan kita. Bahkan orang-orang yang di kalangan di kalangan yang mempunyai amanat kepemimpinan itu bahkan mereka sudah termakan jasa mereka. Rumah mereka sudah disejahterakan, kehidupan mereka sudah disejahterakan, sehingga mereka sulit untuk mengatakan kebenaran. Sehingga mereka sulit untuk mengatakan sesuatu yang mungkin berselisih dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menginginkan itu. Sehingga urusannya berat. Dan wallahi tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih besar, lebih mahal daripada mendapatkan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu kecil. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah taala, ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar. Jadi mereka setiap hari hasil yang mereka dapatkan dari menjual ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hasil makanan yang berbentuk api neraka. Barang-barang haram yang mereka makan. Dan tidaklah mereka makan kecuali hanya mendekatkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Allah taala katakan wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Nauzubillah. Balasannya adalah orang-orang yang demikian tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Nauzubillah, Pak. Ini murka Allah yang berat. Jangankan Allah taala meridhoi orang ini, ngajak bicara saja enggak mau. Allah taala tidak mengajak bicara orang-orang yang telah menjual ayat Allah. Kenapa demikian? Karena sebetulnya ayat Allah adalah kalamullah. Allah Ta'ala telah mengajak mereka bicara di dunia dengan kalamnya, dengan ayat-ayatnya. Allah Ta'ala ingin mengajarkan mereka. Allah Ta'ala ingin menertibkan kehidupan manusia dengan baik, dengan syariat-syariat Allah. Mereka seakan-akan buta terhadap ayat-ayat tersebut. Mereka enggak mau menjalankan. Ya, mereka menjauhi dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang miris, Pak. Bahkan banyak hukum-hukum, memang sebagian hukum di negara kita dijalankan, hukum syariat, tapi sebagian ada yang enggak dijalankan. Padahal Allah Ta'ala telah menjelaskan segala kehidupan kita dengan hukum Allah Ta'ala tentukan. Tidaklah Allah Ta'ala memberikan syariat kecuali untuk kebaikan kita dan kebaikan kehidupan sosial kita. Maka sampai kapanpun keadilan enggak akan pernah terjadi, kemakmuran enggak terjadi, kebaikan, kemakmuran hidup antar sosial terjadi, kemaksiatan berkurang, apalagi bahaya juga berkurang kalau tidak menjalankan syariat yang telah Allah Ta'ala ajarkan. Ini syariat lengkap yang Allah Ta'ala berikan. Makanya di zaman Umar, di zaman sahabat dulu, adil terjadi, keadilan, perdamaian terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena mereka menjalankan sesuatu yang Allah Ta'ala telah ajarkan kepada mereka. Tapi kalau hanya pikiran kita, itu yang dominan adalah nafsu kita. Kalau kita di posisi yang kita ingin selamat, ya kita akan memberikan sesuatu yang menyelamatkan kita. Kita akan berpendapat sesuatu yang gimana kita selamat. Tapi Allah tidak. Allah Ta'ala menurunkan syariat yang itu menyelamatkan seluruh manusia dan tidak pernah menzalimi. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Allah Ta'ala mengatakan, dan aku tidak pernah menzalimi seorang hamba pun sama sekali. Itu. Allah Ta'ala tidak mengajak bicara sama sekali terhadap orang-orang yang telah menutup ayat-ayat Allah. Wala yuzakkihim, bahkan Allah Ta'ala tidak tidak mensucikan mereka. La yuslih a'malahum al-khabitha fayudhiruhum.
Allah Ta'ala tidak pernah mensolehkan, membenahi amalan-amalan buruk mereka. Karena apa? Karena mereka telah menutup ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita ini Pak, hidup ini, kalau amalan kita pengen dipantau kebaikan oleh Allah, pengen dibimbing supaya amal kita menjadi amal yang soleh, supaya dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Kalau ada salah, Allah Ta'ala bersihkan, Allah Ta'ala ampuni. Bahkan kesalahan kita Allah Ta'ala rubah menjadi kebaikan. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu kita harus beriman kepada Allah, yakin sama Allah, kemudian kita bertakwa takut kepada Allah, kemudian kita tidak mengatakan kecuali perkataan yang baik dan benar. Baik itu apa? Baik itu adalah apa yang dianggap oleh Allah Ta'ala baik. Baik itu adalah kalam la ilaha illallah. Baik itu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu baik. Benar itu mengatakan sesuatu pada tempatnya. Itu qaulan sadida, al-qaul al-mustaqim, perkataan yang konsisten, tidak pernah berubah. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berubah. Menghukumi sesuatu pasti di jalannya dan tepat. Itu namanya qaul sadida. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwani jamaah Masjid Al-Irsyad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau itu yang kita jalankan dalam kehidupan kita, kita beriman, bertakwa, kita mengucapkan sesuatu yang benar-benar itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sesuatu itu berat di kita, meskipun mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, tapi kita ucapkan dengan sesuai ilmunya, sesuai paham Al-Qur'annya, sesuai paham sunnahnya. Begitulah ilmunya berjalan. Maka semuanya nanti Allah Ta'ala yang membimbing. Allah Ta'ala katakan, yuslih lakum a'malakum. Amalan kalian akan diperbaiki. Tapi kalau tidak, kita mengetahui sesuatu ilmu, kita ditanya, kemudian kita tutupi ilmu itu, enggak kita sampaikan. Karena kalau saya sampaikan, saya yang berat. Kalau saya sampaikan, otomatis nanti berkurang dari apa yang saya inginkan. Saya nggak bisa mendapatkan tendernya, saya nggak bisa mendapatkan. Artinya ilmu itu nggak kita sampaikan sebagaimana ilmu itu. Kita tutupi, naudzubillah. Maka sama sekali yang demikian Allah Ta'ala tidak pernah mensucikan hamba itu. Karena ilmu itu Pak, ilmu itu adalah ibadah pertama. Allah Ta'ala katakan iqra, bacalah. Itu ibadah pertama dan ilmu itu harus tersebar. Nabi Adam Allah Ta'ala muliakan, bahkan malaikat diperintahkan untuk sujud, iblis diperintahkan untuk menghormati Adam. Karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu hukumnya harus menyebar. Ilmu itu enggak boleh mati. Ilmu itu harus tersampaikan. Ada ulama yang mengatakan, kita seumur hidup, ini bukan melemahkan ya, kita seumur hidup tidak pernah sholat tahajud, ya enggak dosa, karena hukumnya sunnah. Tapi kalau kita tahu ilmu tahajud, ilmu sholat tahajud, kemudian tidak disampaikan, itu yang dosa, gitu ya. Jadi amalan sunnah kalau enggak dikerjakan di muka bumi ini, ya enggak apa-apa. Tapi ilmu mengajarkan amalan sunnah itu wajib harus disebarkan, karena ilmu derajatnya paling tinggi. Tapi ya nggak mungkin amalan sunnah tidak dikerjakan, tidak mungkin, pasti harus dikerjakan. Tapi intinya saya ingin tepatkan bahwasanya ilmu lebih jauh tinggi, gitu. Maka harus disampaikan. Ketika ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hukumnya adalah harus disampaikan. Jangan sampai kita menjadi hamba yang telah Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala contohkan, yaitu orang Yahudi. Mereka tahu ilmunya, tapi mereka tidak mau menyebarkan ilmu yang mereka miliki. Na'udzubillah. Kemudian Allah Ta'ala katakan di ayat selanjutnya, Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Maka orang-orang yang seperti itu,
Orang-orang yang mereka menjual agama Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan dunia. Tapi biasanya memang seperti itu. Orang kalau sudah punya ilmu, kemudian mereka ditanya suatu perkara, kemudian dia menutup atau dia tahu tapi dia tidak mau sampaikan, biasanya ujung-ujungnya adalah demi kepentingan dunia. Takut kalau ada dunianya tidak sampai kepada dirinya. Takut kalau dia tidak mendapatkan sesuatu. Takut kehilangan sesuatu dari dunianya. Tapi kalau orang itu hidupnya ikhlas, betul-betul kita khalas karena Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka insya Allah kita akan legowo untuk menyampaikan, sudahlah apa yang Allah taala sampaikan dia sampaikan. Bagaimana Allah taala mengajarkan, ya itulah yang mereka sampaikan. Karena yang diharapkan bukan urusan dunia, tapi betul-betul murni karena untuk urusan akhiratnya. Para sahabat itu, mereka memandang tentang akhirat itu seperti depan mata mereka sendiri. Makanya urusan dunia mereka kadang tinggalkan. Kadang mereka kerja, ada yang sampai di titik yang mungkin zaman sekarang jarang. Di pagi hari kerja, siang dapat faedah, dapat keuntungan, sore disedekahkan habis semuanya. Mungkin disisahkan sedikit untuk makan malamnya. Besok pagi kerja lagi, ikhtiar lagi, siang makan, siang dapat untung, besok sore disedekahkan lagi. Karena mereka hanya betul-betul di depannya adalah untuk mendapatkan akhirat. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka yang telah menjual agama Allah demi mendapatkan dunia. Mereka telah menjual ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itu orang yang telah membeli mereka bahkan ingin hanya mendapatkan kesesatan dan menjual hidayah yang mereka miliki. Mereka sudah punya hidayah, tapi hidayah mereka jual dan mereka demi mendapatkan kesesatan. Dan ini lawan kata yang pasti terjadi. Kalau hidayah kita tinggalkan, berarti sesat yang kita dapatkan. Kalau hidayah tidak kita jalankan, berarti sesat yang kita jalankan. Gitu ya. Kalau ada petunjuk Allah kita tinggalkan, berarti sesat yang akan kita dapatkan. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran yang hukumnya sempurna dari Allah kemudian kita lampaui, berarti kecuali adalah kesesatan. Ada hal-hal hidayah enggak mau kita jalankan, kita tinggalkan, kita lepas, enggak kita pelajari, kita tutupi, maka yang terjadi adalah kesesatan yang kita jalankan. Wal adzaba bil maghfirah. Dan mereka itu telah membeli azab Allah dan menjual pengampunan dari Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menunjukkan bahwasanya hidayah itu mendatangkan pengampunan dari Allah. Dan kesesatan itu mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendapatkan hidayah semestinya dia akan mendapatkan amal soleh dan dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Kalau hidayah itu dia jual, ilmu Al-Quran yang mereka dapatkan, mereka tidak sampaikan karena hanya urusan dunia. Ya, kemudian itu mereka jual, maka berarti dia telah ingin mendapatkan kesesatan dari Allah. Kemudian amal mereka tidak baik dan azab Allah yang akan menanti mereka. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, fama asbarahum 'alan nar. Fama asbarahum 'alan nar. Yang demikian itu betapa sabarnya mereka terhadap neraka. Karena orang-orang yang seperti itu sebetulnya hidupnya tidak nikmat. Seakan-akan neraka akan menanti mereka dan mereka bisa sabar dalam keburukan itu. Na'udzubillah. Allah Ta'ala mengatakan fama asbarahum 'alan nar. Betapa alangkah beraninya, alangkah sabarnya mereka untuk menentang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan
kaifa yutiquna sabr ala mujibatin nar wa a'malid dhalah min ghairi mubalati minhum. Bagaimana mereka bisa mampu untuk bertahan sabar ala mujibatin nar, ya, terhadap neraka itu, ya, terhadap keburukan-keburukan tersebut. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, dzalika bi annallaha. Nah, ini juga disampaikan begini. Seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan sebagaimana hakim, seorang hakim mengatakan kepada orang yang melakukan sesuatu yang buruk, kemudian mereka itu terikat dengan penjara, terikat dengan kekangan hukum. Ya. Fama asbarahum alan nar itu gini, Pak. Nar itu kan sebagaimana hukumannya. Kalau kita gambarkan sebagaimana hukuman di dunia, misalnya penjara atau kekangan hidup, itu kan artinya gini, ketika seseorang itu tidak menjalankan, ketika orang itu telah menjual hidayah dan mereka mencari kesesatan, tidak mengatakan dengan ilmunya Allah, tapi lebih menjalankan nafsu mereka, menyampaikan apa yang ada pada nafsu mereka, maka sebetulnya mereka itu dalam kekangan kehidupan mereka sendiri dan mereka sabar terhadap itu. Karena orang yang mutlak, orang yang itlak, orang yang betul-betul merdeka, itu orang-orang yang berdiri di atas manhajnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berdiri di atas ilmu Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan berani, mereka menyampaikan Al-Quran, mereka nggak punya beban bahwasanya itu ya ilmunya Allah. Kemudian ketika mereka mendapatkan cobaan, mereka yakin tidak ada seseorang, tidak ada sesuatu apapun yang mampu untuk mampu untuk menghancurkan mereka kecuali Allah Ta'ala izinkan. Kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan, Allah Ta'ala selamatkan dia akan selamat. Sebagaimana Nabi SAW merdeka terhadap apa yang disampaikan. Meskipun keadaan hidup kadang harus menjalankan beban dunia, tapi hatinya selalu merdeka. Sebagaimana para ulama dulu, hatinya selalu merdeka. Tetapi orang-orang yang semua urusan itu ketika diminta fatwa, diminta pendapat, yang disampaikan adalah apa yang dia mau. Yang seperti ini pasti terpantau atau selalu terjerat dalam ikatan-ikatan yang tidak merdeka, intinya. Fama asbarahum alan nar. Maka ini kalimat yang Masya Allah, Allah Ta'ala katakan bagaimana sabar orang itu di atas neraka, di atas kekangan, di atas sesuatu yang memberatkan dia. Karena setiap ditanya mesti mikirnya bagaimana tidak merdeka dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Ta'ala katakan, dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Dan yang demikian itulah karena Allah Ta'ala telah menurunkan Alkitab, Al-Quran. Bi annallaha nazzalal kitab. Allah Ta'ala telah menurunkan Alkitab bil haqq, dengan kebenaran. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan itu benar, sudah sempurna. Maka tidak perlu ditutupi, tidak perlu kita takut terhadap itu. Innal ladzina ikhtalafu wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Tetapi orang-orang yang masih meragukan Alkitab, masih meragukan tentang kebenaran Al-Quran, masih enggak sependapat dengan Al-Quran, maka orang-orang yang demikian itu la fi shiqaqin ba'id. Dia akan selalu di dalam perpecahan yang jauh, dalam kehancuran yang jauh. Karena mereka tidak meyakini bahwasanya Al-Quran itu al-haq. Sebagaimana orang Yahudi, mereka tahu di Al-Quran, di kitab mereka itu ada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Tapi ketika mereka dapati nabinya bukan dari mereka, mereka nggak setuju itu.
kitab mereka tutup, kitab mereka tidak pakai, bahkan mereka rubah kitab mereka itu. Dan setiap zaman mereka akan sebetulnya terkekang dengan itu. Karena mereka akan mereka akan tetap memperhatikan bagaimana kehidupan manusia mereka itu senjang kebaikan gitu. Akan selalu mendapatkan kebaikan. Tapi karena mereka selalu menghadirkan sesuatu dengan perasaan mereka, dan mereka akan terkekang dengan itu selamanya. Tapi kalau Muslim tidak. Muslim itu akan selalu mendapatkan kemakmurannya dan keadilannya, mendapatkan kemerdekaan hatinya. Yang penting satu caranya, belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tinggal mau mengamalkan atau tidak. Tapi orang-orang selain Islam mereka akan kesulitan, bahkan mencari rumusnya, formulasinya tidak akan pernah dapat. Sulit untuk menjalankan itu. Tapi kalau kita tahu Al-Quran adalah hak. Dan kalau Al-Quran kita tahu adalah hak, maka sampai kapanpun kita akan, insya Allah, kita tidak akan pernah berpecah, apalagi kita sampai mendapatkan perpecahan yang sangat jauh tersebut. Kemudian di sini dikatakan waqad au'adallahu an-nas ala umurin thalatha. Dari 3 ayat tersebut Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada manusia, atau Allah Ta'ala telah memberikan ancaman kepada manusia terhadap 3 perkara. Dan ini kita hati-hati jangan sampai kita terjerumus kepada 3 ini. Apa itu? Ancaman kepada yang pertama yaitu kitmanul haq. Ya, orang-orang yang menutup kebenaran. Dia ditanya sesuatu, dia semestinya harus menjawab yang benar dengan ilmu Allah, tapi karena ada kepentingan sehingga yang benar tidak disampaikan. Hati-hati. Kitmanul haq. Yang kedua, al-mutajirah fiddin. Orang yang menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada sesuatu yang mengiming-iming di depan dia sehingga mereka merubah ayat, mencari hukum yang lain, ya, tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah demi mendapatkan kehidupan dunia. Kemudian yang 3, wal ikhtilaf al-jadari fi usuliddin. Dan hati-hati terhadap perpecahan hal-hal yang menjadi pokok di dalam agama. Tentang usul, ya, pokok agama, mentauhidkan Allah, tentang keesaan Allah, tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang pokok, tentang rukun iman, rukun Islam. Itu hal-hal yang tidak diperdebatkan. Hal-hal yang sudah muhkamat, ya, sudah paten, maka tidak boleh ikhtilaf di situ. Tetapi yang sifatnya istimbati, ya, sifatnya tentang pemahaman terhadap istimbatul ahkam, ya, menyimpulkan sebuah hukum syariat, maka itu hukumnya mustahid. Sebagaimana Nabi mengatakan, kalau istihad seseorang yang alim, kalau dia benar dia mendapatkan pahala 2, kalau dia 1. Berarti ada ranah-ranah di dalam furu' agama, cabang agama, di dalam bukan usul, ya, bukan pokok dalam agama yang harus kita bersatu di situ. Tapi kalau untuk pemahaman hukum syariat itu ada perbedaan. Sebagaimana seperti dalam hukum fikih. Dalam hukum fikih ada namanya 4 madhab. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Abu Hanifah, sama madhab Maliki. Dan itu perbedaan itu sangat lumrah di dalam agama. Dan itu keluasan agama dalam memberikan pendapat masing-masing. Dan semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka memang mengerucutnya pada syariat, kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu, ya. Dan itu bukan perpecahan. Ya, dan itu bukan perpecahan, tapi itu pendapat para ulama. Dan Pak, Masya Allah, ketika Allah Ta'ala mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya pendapat yang tidak pas, ya,
Kalau tadi kan idza usiba, kalau benar pendapatnya dia mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau salah dia dapat 1 pahala, kan gitu ya. Padahal salah, tapi dapat 1 pahala karena itu ijtihad. Di dalam Al-Qur'an enggak ada ayatnya. Dalil yang menunjukkan kepada hukum itu enggak ada. Sehingga dia harus berfatwa, beristihad, menggabungkan hukum-hukum, ya, dalil-dalil yang ada, dan mereka mengistimbatkan, menyimpulkan hukumnya itu apa. Itu ranahnya mustahid. Kalau mereka salah pun, mereka karena istihad mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan demikian, ketika kita tahu di antara para mazhab itu ada mazhab yang 3 mazhab mungkin berpendapat yang sama. Ada 1 mazhab yang beda. Gitu ya. Ternyata mazhab yang berbeda itu bukan sesuatu yang ditinggalkan juga sebetulnya. Jadi pendapat ulama yang salah, tapi sama Allah Ta'ala dikasih nilai 1 tadi, dikasih pahala 1. Ternyata itu bagi umat muslim juga berfungsi kalanya. Suatu saat dia akan berfungsi. Mungkin dulu pernah saya sampaikan. Sebagaimana contoh. Semua sepakat bahwasanya sholat itu harus ada Al-Fatihahnya. Kan gitu ya. Sholat itu ada la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada sholat kalau tidak ada baca surat Al-Fatihah. Dan itu jumhur ulama berpendapat rukun Al-Fatihah itu. Tapi mazhab Abu Hanifah minimal sholat itu membaca ayat. Ada zikrullah minimal. Di dalam mazhab pokoknya itu rukun. Tapi kalau orang nggak bisa membaca Al-Fatihah, minimal ada zikirnya. Ternyata bisa kita gunakan saat ini. Ketika ada orang yang mu'allaf baru masuk Islam, kemudian dia belum belajar Al-Fatihah, namanya juga baru masuk Islam, maka perintah sholat tetap bisa dikerjakan meskipun yang dibaca hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh wakaf. Wakaf secara jumhur ulama, wakaf itu harus barang. Dan hukumnya makruh kalau wakafnya pakai uang, kecuali madhab Maliki. Madhab Imam Malik, beliau membolehkan wakaf dengan uang. Itu secara jumhur, Pak, itu nggak ada pendapat seperti Imam Malik. Yang berpendapat wakaf uang boleh itu hanya madhabnya Imam Malik. Mungkin di saat itu, di zaman peradaban Islam, itu nggak berlaku madhab wakaf uang. Tapi ketika saat ini di Indonesia, meskipun Indonesia ini madhabnya madhab Syafi'i, tapi ternyata di zaman ini wakaf terbesar adalah wakaf dengan uang. Gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang berfungsi adalah madhabnya Imam Malik ketimbang madhab yang jumhur. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pendapat ulama itu meskipun dia tidak jumhur, ada perbedaan, tetapi dia akan tetap berfungsi dan bisa dimanfaatkan oleh umat di suatu ketika, di sebuah zaman. Baik. Terakhir, wa akhbara anil muttasifin bil kitm wal istiraq bi arba'ati akhbar. Terakhir, ada 4 ancaman bagi orang-orang yang telah menutup agama Allah dan menjual agama Allah Subhanahu wa taala dengan dunia. Dan ini yang harus kita hati-hati. Ya, jangan sampai kita menyembunyikan ayat Allah demi mendapatkan dunia. Maka ancamannya adalah ada 4. Yang pertama yaitu dia akan ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Dia tidak makan kecuali hanya makan neraka. Hidupnya akan terkekang dengan neraka. Neraka akan selalu hidup di dalam tubuhnya. Artinya dia akan selalu terkekang dalam kehidupannya. Sulit dalam hidup. Yang kedua, la yukallimullahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala tidak akan pernah mengajak dia di hari kiamat. Wala yuzakihim,
Ay la yakbalu a'maluhum fayuthni alaihim. La yuzakkihim artinya amalannya tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena menutup ayat Allah. Dan tidak akan dipuji oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Tapi ikhwani fillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga 3 ayat ini menjadi kekuatan kita, menjadi keimanan kita, menjadi keyakinan kita bertambah kepada Allah bahwasanya ayat Allah adalah ayat yang paling benar dan sempurna, dan kita harus semakin yakin dan percaya diri untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini bermanfaat. Minta maaf kurang lebih.